Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamat amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur nikmatin Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pada saat ini kita masih dikaruniai nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah sehingga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan atas nikmat yang diberikan Allah pada kita semuanya senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita semuanya memang sedang diuji oleh Allah, yang mana yang namanya ujian tidak akan pernah lepas dari seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya, berapapun pangkat dan derajatnya, pasti oleh Allah akan diberikan ujian, yang maksud tujuan Allah memberikan ujian kepada manusia tak lain dan tak bukan adalah untuk mengkalkulasi tingkat ketakwaan manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu. Akan tetapi di saat kita menerima ujian yang pada hakikatnya ujian tersebut adalah merupakan nikmat Allah juga yang harus kita syukuri, kita tidak boleh lupa kepada Allah. Kita tidak boleh lupa bahwa kita memiliki satu kewajiban yang penting di dunia, yakni untuk selalu tolabah, untuk selalu mencari ilmunya Allah sebagai bekal hidup kita, untuk mencari kebahagiaan kita di dunia juga sampai nanti kehidupan kita di alam akhirat. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan ilmu ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai manusia, sehingga dalam satu kitab Aidatun Nasiin di sana dituliskan bahwa al-ilmu ghidha'ur ruh, rohnya manusia, nyawa manusia, satu-satunya yang bisa menjadi penyaple atau makanan pokoknya roh manusia adalah ilmu. Sehingga dengan ilmu manusia bisa mau apapun bisa. Mau mengaji, mau menjadi seorang pejabat, mau menjadi seorang petani yang hebat, mau menjadi seorang pedagang yang hebat, tidak lain dan tidak bukan harus tetap dengan menggunakan ilmu. Sehingga di sana dituliskan al-ilmu ghidha'ur. Tanpa ilmu manusia tidak bisa. Dalam satu syairan di Ta'limul Muta'alim di sana dituliskan wadul ilmi hayyun khalidun ba'da mautiha. Seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki ilmu, maka hakikatnya dia adalah manusia yang hidup untuk selamanya. Artinya bahwa dengan ilmu ini nanti, mulai kita masih hidup di dunia sampai nanti kita mati pun, lantaran ilmu yang ada pada pribadi kita masing-masing, kita nanti akan masih mampu memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang mana sudah kita tinggalkan atau orang-orang yang masih hidup ketika kita sudah. Sehingga di sana dituliskan dzul ilmi hayyun khalidun, hidup selama-lamanya, hanya jasadnya saja yang meninggal dunia. Tetapi sebaliknya, ketika manusia tanpa berbekalkan ilmu, maka manusia tidak ada apa-apanya. Sehingga dalam syair tersebut dilanjutkan wadul jahli maitun wa huwa yamshi ala tharo yudhunnu minal ahya'i fahuwa adimu. Dul jahli, orang yang bodoh, ketika raganya kelihatan hidup, seolah-olah dia jalan ke sana, jalan kemari, lari ke sana, lari ke sini dan lain sebagainya. Tapi karena tanpa bermodalkan ilmu, maka dia merupakan jasad yang terkesan hidup, akan tapi hakikatnya dia adalah mati. Dengan demikian bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama atau ilmu diniyah, yang mana ilmu diniyah akan menjadi bekal utama kita, bekal menuju kebahagiaan kita,
selama kita hidup di dunia sampai nanti kelak di akhir. Saking pentingnya ilmu pada diri manusia, dalam kitab Durarul Bahiyah di sana dituliskan bahwa salah satu perkara yang nantinya di akhirat oleh Allah diberikan prioritas untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang lain, itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, dawuh tersebut disampaikan bahwa salah satu yusyafi'un nas yaumal qiyamah al-anbiya wasyuhada wal ulama, bahwa nanti di yaumul kiamah itu ada 3 golongan yang mana oleh Allah diberikan prioritas atau diberikan rekomendasi untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, untuk bisa memberikan pertolongan kepada seluruh manusia yang dicintainya. Itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan para nabi. Sudah barang tentu kalau para nabi ini dibekali ilmu agama, ilmu keyakinan yang kuat oleh Allah, dan ilmu-ilmu yang lain bahkan sampai ke mukjizat. Sehingga para nabi oleh Allah diberikan rekomendasi untuk memberikan syafaat kepada golongan-golongan nabi-nabi yang ada. Yang kedua asyuhada. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid dalam fisabilillah, dalam menegakkan agama Allah. Sudah barang tentu mereka yang menegakkan agama Allah, mereka yang ikut jihad fi sabilillah, Allah sudah memberikan ketentuan tersendiri kepada mereka, yakni masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, satu golongan ini yang insya Allah bagi kita semuanya, anak-anak muslim, anak-anak Islam, anak-anak yang hari ini tampil di muka bumi ini, tampil di depan kita semuanya, ini merupakan bagian dari golongan yang ketiga, mudah-mudahan. Bagian yang ketiga adalah ulama. Ulama ini jamak dari lafaz ilmun. Ilmun artinya bahwa di sana orang-orang yang memiliki ilmu, khususnya ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu hadis, ilmu Quran dan lain sebagainya, yang betul-betul ilmunya tersebut dimanfaatkan, dijalankan, ditekuni, ditasarrufkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia, merekalah insya Allah yang masuk dalam kategori golongan ketiga, yakni ulama, sehingga mereka besok di akhirat akan dapat rekomendasi dari Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang sesuai dengan golongan masing-masing. Jadi begitu dahsyatnya pentingnya ilmu, mulai dari dawuh-dawuh yang ada di depan tadi, yang merupakan salah satu menu atau makanan pokoknya roh, sehingga manusia tanpa ilmu berarti orang tersebut rohnya insya Allah kurang sehat, rohnya insya Allah tidak memberikan roh yang lebih manfaat. Maka dari itu saya mengajak kepada semuanya muslimin muslimat rahimakumullah, mari di awal tahun bulan Syawal ini, walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, apalagi sekarang kita sudah masuk di era new normal ini, mari anak-anak kita, anak-anak kecil kita, lembaga-lembaga pendidikan kita, mulai dari tingkat TPA, lembaga TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren yang saat ini belum dimulai, mari bersama-sama lembaga pendidikan agama kita aktifkan lagi, kita on-kan lagi, walaupun situasi kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, dengan tetap menggunakan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, baik itu surat edaran yang sudah disampaikan oleh bupati, oleh pemerintah pusat, atau oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan protokoler pelaksanaan pendidikan yang berada di tengah pandemi COVID-19. Insya Allah dengan harapan kalau itu segera kita laksanakan, anak-anak kita yang selama ini mungkin kurang dalam melaksanakan tolabah pendidikan tolabul ilmi karena akibat dari dampak COVID-19 ini, insya Allah dengan segera kita mulai, biar anak-anak kita nantinya tidak tertinggal dalam pemahaman ilmu agamanya, tidak tertinggal dalam pendalaman ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, dan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan
dengan hal yang seperti ini akan lebih menjadikan anak-anak kita semuanya sebagai anak-anak harapan bangsa di masa depan. Amin Allahumma amin. Sedikit dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, dan tetap dalam situasi tetap waspada, jaga kebersihan, jaga kesehatan, sehingga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.